Pendidikan memiliki peran yang tinggi dan strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Bagi negara, ini merupakan investasi sumber daya manusia yang nantinya akan membawa peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa depan. Seperti apa sih peran para desa untuk mengangkat SDM berkualitas dan berdaya saing agar mampu meraih cita-citanya? Kamu tahu nggak, Rob? Apa? Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melokalkan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ke dalam SDGs Desa loh. Nah, sesuai dengan SDGs Desa yang keempat, yaitu pendidikan desa berkualitas, pemerintah desa dapat berperan aktif ke dalam semua warganya, dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kewenangan desa yang merupakan sebagian dari fasilitasi Desa Peduli Pendidikan. Nah, jadi sebenarnya fasilitasi Desa Peduli Pendidikan itu bentuknya seperti apa aja sih? Banyak banget, di antaranya adalah fasilitasi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar usia 7-15 tahun, dan menengah usia 16-18 tahun, penanganan anak tidak sekolah, pendidikan vokasi dan pelatihan, pengembangan kapasitas literasi desa untuk menumbuhkan minat baca masyarakat desa, juga pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa. Dan nggak cuma itu aja, Rob. Perlu juga diciptakan suatu kelembagaan untuk dapat melakukan praktik baik Desa Peduli Pendidikan seperti mengintegrasikan kegiatan Desa Peduli Pendidikan ke dalam perencanaan pembangunan desa, baik RPJM desa dan RKP desa, dan melakukan advokasi dan kerjasama terkait permasalahan dan program pendidikan di desa dengan lintas pemangku kepentingan. Ini sangat menarik loh. Jadi seperti beberapa desa di Kabupaten Karawang, mereka sudah melakukan menganggarkan dana desa untuk meningkatkan kualitas SDM warganya dengan melakukan praktik Desa Peduli Pendidikan. Jadi untuk semua lapisan masyarakatnya bisa merasakan dan manfaatnya, terutama masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan yang layak. Nah, biasanya apa saja sih program yang dilaksanakan di desa-desa itu? Gimana kalau kita langsung cek aja? Tapi bentar. Coba deh kamu lihat. Kabupaten Karawang berada di dataran yang relatif rendah dan dikelilingi area perbukitan. Dengan mayoritas mata pencarian, masyarakatnya ada di sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan usia penduduk, masyarakat Kabupaten Karawang didominasi oleh penduduk di usia produktif. Berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2018 sekitar 68% masyarakat di Kabupaten Karawang tidak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, di mana 67%-nya adalah lulusan SD atau tidak tamat SD dan 30%-nya lulusan SMP. Pemerintah Kabupaten Karawang bersama pemerintah desa telah mencanangkan program-program yang tujuannya mengurangi jumlah penduduk yang berpendidikan kurang dari 12 tahun. Upaya-upaya tersebut sangat membanggakan, terbukti dengan diraihnya penghargaan-penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional terkait pelaksanaan program Peduli Pendidikan. Dalam upaya pemerintahan desa peduli pendidikan, pemerintahan desa melalui SK Kepala Desa punya program SPID, yaitu Sukasari Peduli Pendidikan. Program SPID ini merupakan inisiasi dari masyarakat Desa Sukasari yang terdiri dari tokoh pendidikan, kelompok kerja PKK, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna yang kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten dan disepakati bersama. Melalui program SPID, Pemdes Sukasari menganggarkan dana desa dalam bentuk bantuan khusus bidang pendidikan, mulai dari PAUD atau TK, madrasah, dan pesantren dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan, bantuan alat peraga pendidikan, komputer, laptop,
sound system, meja, dan bangku belajar. Selain itu, terdapat bantuan untuk sarana dan prasarana lainnya seperti insentif guru PAUD, kegiatan BIMTEK guru PAUD, dan bantuan taman bacaan masyarakat. Selain itu, melalui SK Kepala Desa Sukasari, Pemda Sukasari membuat program BINARS, yaitu Bina Anak dan Remaja Sukasari. Komunitas ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh perempuan di desa yang tergabung dalam PKK Desa Sukasari. Program BINARS diarahkan untuk anak-anak muda di Desa Sukasari untuk mendapatkan pendidikan vokasional, khususnya untuk mengemas segala potensi di desa dalam bentuk ekonomi kreatif. Di sana mereka mendapatkan pelatihan agar terampil dalam mengolah kerajinan bambu, akrilik, musik, qosidah, olahraga, dan lain sebagainya. Vocational skill ini nantinya bisa mereka gunakan sebagai modal untuk dapat membuka usaha, meningkatkan taraf perekonomian anak muda di desa. Dalam kurun waktu mulai tahun 2015 sampai 2021, anggaran dana desa dipergunakan untuk program SPID dan BINAR sebesar Rp654 juta. Wah, beragam sekali ya. Bentuk pendidikan berkualitasnya baik yang formal maupun non-formal. Tapi semua itu nggak akan bisa terlaksana dengan maksimal kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Betul, bentuk partisipasi masyarakat nggak cuma di dalam pelaksanaannya aja, tapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil yang akan dicapai. Alokasi dana desa itu seharusnya diumumkan secara transparan ke publik. Nah, khususnya warga setempat. Untuk semua kegiatan wajib dibahas dan disepakatin oleh Forum Musyawarah Desa atau MUSDES. Serta dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Desa dan rencana kerja pemerintah RKP Desa. Nah, untuk melakukan pembangunan di desa juga harus menerapkan program padat karya dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Artinya, tenaga pekerjanya harus melibatkan warga wilayah desa tersebut. Bahkan jika perlu, bahan bakunya juga harus dibeli dari warga setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, sedangkan untuk tahun 2022 nanti itu diatur dalam Permendesa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Yuk, saatnya melanjutkan perjalanan dan selamat datang di Desa Muara. Tantangan besar di aspek akses pendidikan, terutama di desa, adalah penanganan anak tidak sekolah atau putus sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah itu dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri anak. Mereka terpaksa berhenti sekolah sebelum waktunya karena sebagian besar dari mereka tidak mampu membiayai, kawin muda, dan tidak mengerti pentingnya pendidikan. PKBM menjadi solusi ditawarkan pemerintah sebagai alternatif anak tidak sekolah agar berkesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental untuk mengembangkan diri dan bekerja untuk mencari nafkah. Desa Muara dengan PKBM As-Solahiyah Karawangnya berusaha memfasilitasi masyarakat agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak dengan berbasis lingkungan. Saat ini ada 43 peserta kelompok belajar di PKBM As-Solahiyah. Selain memberikan pendidikan kesetaraan atau yang dulu populer dengan nama program kejar paket A, B, dan C. Di PKBM As-Solahiyah ini juga memberikan pendidikan kesenian, pelatihan-pelatihan bercocok tanam, dan penghijauan. Ini dia contoh komoditas varietas unggulan hasil bercocok tanam perkebunannya.
Salah satu pelatihan keterampilannya adalah menjahit. Dan selama pandemi COVID-19 berlangsung, mereka diberdayakan untuk memenuhi orderan pembuatan masker. Wah, langsung terasa manfaatnya untuk para peserta ya. Faktor utama banyaknya anak-anak yang putus sekolah di desa kami tak lain adalah karena faktor ekonomi. Selain itu juga akses pendidikan dasar yang belum memadai, juga dikarenakan lokasi pendidikan yang cukup jauh dari desa kami. Sehingga banyak anak-anak yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan sekolah. Padahal untuk mencari pekerjaan pada saat-saat ini itu memerlukan legalisasi pendidikan, dan PKBM As-Sholahiyah inilah merupakan salah satu solusi untuk anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya. Adanya PKBM As-Sholahiyah ini melalui proses yang cukup panjang ya, diawali dari kekhawatiran kami akan tingginya jumlah warga yang putus sekolah. Kemudian permasalahan itu dibahas lebih lanjut di musyawarah desa hingga tercetuslah sebuah rencana program. Tentunya kami harus melaporkan dan meminta persetujuan di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar karena PKBM dirasa menjadi program yang tepat untuk menanggulangi masalah pendidikan di desa kami. Kemudian dilaksanakanlah musrenbang yang dihadiri berbagai pihak, mulai dari perwakilan kabupaten, kecamatan, perangkat desa muara sendiri tentunya, tokoh masyarakat dan seluruh warga, terutama mereka yang nantinya menjadi penerima manfaat. Harapan kami buat Desa Muara ini, semoga kedepannya desa ini bisa menjadi desa agrowisata melon, agar kami bisa mengembangkan dan memajukan desa ini dengan keterampilan dan kemampuan kami yang sudah diajari oleh PKBM As-Sholahiyah ini. Desa Peduli Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber daya pembangunan desa. Sesuai dengan cita-cita NKRI yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Desa dalam kapasitas dan kewenangannya memiliki peran yang strategis dalam mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan bagi warganya. Untuk itu, Desa Peduli Pendidikan merupakan elemen penting untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di dalam mewujudkan SDGs Desa yang keempat, yaitu pendidikan desa berkualitas, serta berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Desa lainnya. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan warga desa, maka mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Dukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan dengan Pendidikan berkualitas di desa.